Persib tebus Marcelino dengan mahar 3 miliar. Gebrakan baru Persib Bandung bangun museum di GBLA. Tom Hai optimis bisa bawa Persib juara. Tom Hai optimis bisa bawa Persib juara. Borneo FC boleh saja lari sendirian di puncak, tapi sang profesor belum mengibarkan bendera putih. Jujur saja, kita sebagai bobotoh pasti ada rasa dak-dikduk melihat Borneo FC begitu konsisten di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026 bikin kita sedikit pesimis. Rasanya kok jauh sekali, kita takut momentum kita tidak cukup, takut mereka terlalu sempurna untuk dikejar. Tapi di tengah semua keraguan itu, suara dari Tom Hai terdengar seperti oase di tengah gurun. Dia bicara soal peluang. Ini bukan pemain sembarangan yang bicara, ini Tom Hai, pemain level Eredivisie, pilar timnas Indonesia, dan otaknya permainan Persib saat ini. Dia tahu apa artinya kompetisi panjang. Kalau dia bilang peluang itu masih ada, itu artinya dia melihat sesuatu di ruang ganti yang tidak kita lihat. Dia melihat mentalitas tim ini. Dia tahu Borneo pasti akan terpeleset cepat atau lambat. Pernyataan Tom Hai ini bukan sekedar lip service untuk menenangkan fans. Ini adalah mentalitas juara sesungguhnya. Dia menolak menyerah sebelum peluit akhir musim dibunyikan. Dalam hal ini kami hanya fokus pada diri sendiri. Saya rasa kami sedang dalam rentetan hasil yang positif sekarang, dan jika kami tidak menang maka kami tidak akan meraih juara. Mereka bagus di bagiannya, dan mereka pasti ingin mempertahankan itu. Sementara bagi kami yang terpenting adalah memenangkan setiap pertandingan dan terus memberikan tekanan. Tentu saja musim ini masih sangat panjang. Kami hanya fokus ke tim sendiri, mencoba meraih hasil yang bagus, ujar Tom Hai. Ini yang membedakan pemain kelas dunia dengan pemain biasa. Dia menularkan optimismenya ke kita. Dia mengingatkan kita bahwa liga adalah maraton, bukan lari sprint. Selama hitungan matematis masih memungkinkan, segalanya bisa terjadi. Kita sebagai supporter yang tadinya mungkin sudah mulai pasrah, jadi kembali bersemangat mendengar keyakinan sang profesor. Kita jadi percaya lagi. Semoga keyakinan sang profesor ini benar-benar menular ke seluruh pemain dan kita bisa menyaksikan keajaiban di tikungan terakhir liga. Gebrakan baru, Persib Bandung bangun museum di GBLA. Persib Bandung akhirnya sadar bahwa sejarah adalah aset yang harganya tak ternilai. Kabar soal rencana pembangunan museum di GBLA ini benar-benar bikin kita merinding bangga. Ini adalah gebrakan yang sudah kita tunggu-tunggu. Ini adalah langkah besar yang menunjukkan bahwa Persib bukan cuma klub sepak bola, tapi sebuah institusi. Selama ini, Persib memang sudah bertransformasi jadi klub modern. Produk lifestyle-nya keren, merchandise-nya di mana-mana, dan brandingnya kuat. Tapi ada satu yang kurang, penghargaan terhadap sejarah. Klub sebesar Persib dengan sejarah panjang sejak era perserikatan punya terlalu banyak cerita untuk dilupakan. Kita punya cerita soal piala, soal pemain-pemain legendaris dari masa ke masa, soal perjuangan, soal loyalitas bobotoh yang turun-temurun, soal Ayi Beutik. Semua itu tidak boleh hilang ditelan zaman. Sebuah museum adalah cara terbaik untuk mengabadikannya. Ini bukan cuma soal memajang piala-piala usang atau foto hitam putih, ini soal membangun warisan. Ini menunjukkan bahwa Persib bukan cuma bisnis jualan jersey, tapi sebuah institusi budaya yang menghargai akarnya. Kita bisa bayangkan membawa anak cucu kita nanti ke GBLA, bukan cuma nonton bola, tapi mampir ke museum dan belajar sejarah kebanggaan mereka. Mereka jadi tahu siapa pahlawan-pahlawan Persib di masa lalu. Ini gebrakan yang sangat cerdas dan berkelas. Semoga rencana besar ini segera terwujud, dan Museum Persib menjadi bukti abadi bahwa kita adalah klub besar karena sejarah dan perjuangannya. Kontrak pemain penting hampir habis, Persib didesak segera pagari mereka. Di tengah usaha tim mengejar juara, ada bom waktu di meja manajemen yang bikin kita was-was. Ini penyakit klasik klub-klub kita yang bikin kita sebagai supporter selalu cemas. Tim sedang on fire, Bojan Hodak sudah menemukan racikan pas, tapi tiba-tiba kita mendengar kabar kontrak 3 pemain penting akan segera habis. Ini sangat berbahaya. Kita tidak bicara pemain cadangan, kita bicara 3 pilar utama di lini pertahanan. Kabarnya, kontrak Federico Barba, Fren Putros, dan Hamrah akan segera berakhir. Ini ironis sekali. Bojan Hodak sukses membangun tembok kokoh di belakang, dan kini ketiga palang pintu itu justru yang kontraknya abu-abu.
Apalagi nama Hamra, sang mantan pemain Persija yang baru bergabung juga masuk dalam daftar terancam. Di era profesional, negosiasi kontrak itu dilakukan 6 bulan, bahkan setahun sebelum habis. Jangan sampai kita kehilangan pemain kunci di tengah musim atau di akhir musim hanya karena manajemen telat panas. Ini adalah momentum emas. Pemain-pemain ini pasti sedang diincar oleh klub rival. Mereka melihat ada celah. Jika manajemen lambat sedikit saja, mereka bisa dibajak. Kita sudah terlalu sering dikecewakan oleh urusan administrasi seperti ini. Kita tidak mau melihat tim yang sudah solid ini dibongkar paksa. Bojan Hodak pasti pusing kalau begini. Dia sibuk meracik taktik, tetapi di luar lapangan 3 bek andalannya digoda tim lain. Semoga manajemen Persib segera gerak cepat memagari pemain-pemain vital ini karena mempertahankan tim yang solid jauh lebih sulit daripada membangun dari nol lagi. Persib tebus Marcelino dengan mahar 3 miliar. Sebuah rahasia transfer besar akhirnya terungkap dan ini nyaris membuat GBLA bergetar hebat. Kabar ini benar-benar mengejutkan. Ternyata Persib Bandung hampir saja mendaratkan wonderkid terbesar sepak bola Indonesia, Marcelino Ferdinand. Kita tidak bicara rumor iseng. Ini adalah negosiasi yang kabarnya sudah di tahap serius. Kita semua dibuat berandai-andai. Bayangkan, seorang Marcelino di lini tengah Maung Bandung berduet dengan Tom Hai atau Mark Locke. Itu adalah lini tengah impian, level Asia. Itu lini tengah yang bisa mendominasi liga selama 5 tahun ke depan. Yang lebih mengejutkan adalah maharnya. Kabarnya, Persib siap menebus Marcelino dengan kontrak fantastis mencapai 3 miliar per musim. Angka ini menunjukkan keseriusan Persib. Ini membuktikan bahwa manajemen tidak main-main dalam membangun tim impian. Hal ini disampaikan oleh pandit bola lokal Akmal Marhali. Ini banyak orang yang belum tahu. Sempat ada rencana Marcelino Ferdinand hampir gabung Persib Bandung setelah tidak mendapatkan menit tampil yang banyak di Oxford United. Kata Akmal Marhali di program Morning Zone. Kita mungkin gagal mendapatkannya kali ini, tapi fakta bahwa Persib berani masuk ke negosiasi level ini adalah sinyal kuat. Ini juga membuat kita penasaran. Kenapa transfer ini gagal? Apakah Marcelino yang menolak karena ingin tetap di Eropa? Atau ada negosiasi yang buntu di tengah jalan? Kabar hampir ini rasanya campur aduk. Ada rasa bangga karena klub kita berani jor-joran untuk pemain berkualitas, tapi juga rasa sayang sekali karena kita gagal mendapatkan tanda tangannya. Semoga kegagalan hampir mendapatkan Marcelino ini tidak mematahkan semangat manajemen untuk terus berburu pemain bintang di bursa transfer berikutnya.